Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Kali ini kita akan mengambil satu kesempatan untuk menuju satu tempat yang sebenarnya dekat dengan kita selama ini, jaraknya dengan kita. Pada hari ini, sore hari ini, saya berada di tangga naik ya, seperti terlihat di belakang saya ini. Ini bagi generasi yang berusia sekitar 50, 60 atau 70 tahun, ini dikenal sebagai jalan tangga los ke atas bagi orang Tionghoa yang ada di Kota Padang. Nah, kenapa dinamakan los itu? Karena nanti di tempat itu ada satu tempat untuk tempat berkumpul bersama untuk berdoa bersama. Nah, hari ini kita akan mencari satu lokasi agak berbeda lain pada lain, yaitu sebuah pagoda ya, pagoda 3 tingkat yang boleh dikatakan sebagai satu-satunya pagoda yang ada di Kota Padang. Ayo, mari ikuti saya. Pemirsa, setelah kita melewati tangga, beberapa tangga yang tadi telah disebutkan tangga menuju los, seperti ada yang di belakang saya ini, kita akan coba berhenti di tempat ini untuk mencari tahu di mana posisi pagoda itu. Coba kita arahkan kamera kita, ini tidak jauh di sini adalah Gunung Padang ya. Gunung Padang, Pelabuhan Muara. Di manakah posisi dari pagoda yang akan kita cari? Nah, rupanya nanti akan ada semacam kisah singkat lah yang saya peroleh dari berbagai sumber yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan pagoda tersebut. Sampai pada suatu tempat, memang ini perlu perjuangan dan bertanya kepada pihak-pihak yang dianggap tahu di mana lokasi pagoda 3 tingkat itu. Nah, kami tadi sudah coba menelusuri jalan, ternyata kami ada menemukan ini lokasi makam. Nggak begitu jelas siapa yang punya ya. Dan di sini makamnya berdekatan dengan rumah orang yang masih hidup. Nah, seperti terlihat dalam gambar. Kita akan lanjutkan perjalanan lagi untuk mencari tahu di mana posisi pagoda 3 tingkat itu. Pemirsa, kita terus bertanya kepada penduduk setempat di sini ya untuk mencari tahu di mana posisi dari pagoda 3 tingkat itu. Kita naik ke atas lagi. Pemirsa, akhirnya pendakian ini sudah kita lewati sampai kita suatu tempat di belakang saya. Akhirnya ditemukan juga sebuah pagoda 3 tingkat. Saya, Hardi, dibantu oleh seorang pemandu. Namanya siapa tadi? Nizam. Nizam ya. Kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 di SD Negeri 29 ya. Terima kasih ya Nizam ya. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan. Akhirnya saya mendapat lokasi yang pas untuk itu, yaitu pagoda 3 tingkat seperti yang terlihat di belakang saya ini. Mungkin bisa kita arahkan kamera di sini ya. Ini ada jalan setapak. Kita akan coba dekati, mengambil gambar lebih dekat apa yang ada di sini. Nah, di sekitar pagoda 3 tingkat ini ada beberapa makam kuburan Tionghoa. Nah, boleh dikatakan ini nyaris kurang terawat. Seperti terlihat ya. Nah, ini di sini. Boleh katakan nyaris kurang terawat. Lalu antara rumah orang yang telah meninggal dunia dengan rumah orang yang masih hidup itu berdampingan dengan damai di sinilah. Oke, kita akan coba lebih dekati ke arah pagoda 3 tingkat itu. Permisi. Sampailah kita di lokasi yang selama ini saya cari-cari, dan mungkin juga bagi warga Kota Padang, tempat ini agak tersembunyi, agak tersuruk lah kata orang Padang ya. Kita coba cari tahu nih apa yang ada di sini ini ya. Nah, jadi kalau melihat dari bentuknya ini adalah pagoda tempat orang biasanya untuk berdoa begitu ya. Dan biasanya jumlahnya adalah ganjil. Nah, kali ini adalah pagoda 3 tingkat. Dan di sini ada sepertinya tulisan ya. Tulisan beraksara Tionghoa ini. Nah, tentang ini pun saya coba bertanya kepada orang yang bisa membaca tulisan ya, yang di sini ya.
mulai bagian ini, dan bagian terakhir di sini. Saya bertanya kepada beberapa teman yang kiranya bisa membantu untuk menerjemahkan apa yang ada di sana itu ya. Jadi dari penelusuran yang saya dapatkan dari teman itu ya, bahwa yang di bagian ini, bagian kanan ini, paling kanan ini, seperti terlihat dalam gambar ya, itu saya tidak bisa membacakannya dalam bahasa Tionghoa, tetapi artinya dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Itu Mingguo. Mingguo itu Republic of China dengan angka tahun 23, diperkirakan itu adalah Masehi pada tahun 1934 atau sekitar 89 tahun dari sekarang. Sekarang adalah tahun 2023 ya. Lalu di berikutnya ini yang agak besar tulisan ini dalam bahasa Indonesianya itu Bante atau Huexiong Changding. Tapi ada juga yang mengucapkan itu Changting. Ya, yang bagian ini. Nah, lalu yang berikutnya yang masih dengan huruf yang lebih besar ini ya. Apakah itu? Itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai guru besar Yuan Chan. Yuan Chan. Lalu yang paling ujung di bagian kiri ini adalah nama orang yang mendirikan Bong Pai. Bong Pai. Jadi ini adalah Bong Pai ya. Bong Pai tempat kuburan orang Tionghoa ini ya. Bong Pai. Namanya Tin Su. Ya, jadi ini Tin Su yang mendirikan Bong Pai ini. Tidak terlalu banyak informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan pagoda 3 tingkat ini. Jadi datanya adalah berdasarkan semacam prasasti yang ada di makam ini ya. Tadi saya sudah sebutkan satu persatu, mulai dari paling kanan, berikutnya, dan terakhir di paling kiri ya. Tentang tahun ini, tahun pembuatan ini ada begitu banyak versinya. Ada yang mengatakan bahwa ini dibangun pada tahun 1934 Masehi atau tahun 23. Tahun 23 ini mungkin tahun penanggalan Tionghoa ya. Nah, lalu tentang nama guru besar tadi itu ada yang menyebut guru besar Yen Tai. Lalu ada yang menafsirkan ini dibangun pada tahun 1936. Mana yang benar? Mungkin kita mesti bertanya kepada orang atau ahlinya. Tetapi demikianlah informasi yang bisa dianalisis dari data ini yang ada di sini. Pemirsa, kalau kita lihat dari bangunan ini secara keseluruhan lagi ya, ini agak lebih terawat dibandingkan dengan makam yang ada di kanan maupun di kiri dari pagoda ini. Ini karena Kelenteng Si Hin Kiong Padang masih memberikan perhatian untuk perawatan dari pagoda ini. Kelenteng Si Hin Kiong Padang ya, masih memberikan perawatan terhadap pagoda ini, pagoda 3 tingkat ini. Kalau pada waktu zaman dulu mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berdoa di sini, memasang hiyo di sini. Kita tidak tahu apakah pada waktu Cheng Beng kemarin ada pihak yang datang ke sini untuk berdoa. Pemirsa, demikianlah sekilas info yang berkaitan dengan pagoda 3 tingkat yang ada di Kota Padang. Boleh dikatakan satu-satunya yang ada di Kota Padang yang model seperti ini. Kalau di negara Thailand atau di negara Myanmar, mungkin pagoda adalah hal yang lumrah. Tetapi di Kota Padang atau mungkin di Sumatera Barat, mungkin satu-satunya yang ada di sini. Seperti yang saya laporkan. Demikianlah sekilas info yang berkaitan dengan pagoda 3 tingkat yang ada di Bukit Sentiong, Kota Padang.